Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu 19 Desember 2020, adalah Sabtu Pekan Khusus Advent. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes Raja Yudea hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabeth istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, cara Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita tidak selalu terduga. Apa yang dialami oleh Zakaria dalam bacaan Injil pada hari ini menunjukkan bahwa apa yang menurut pandangan manusia tidak mustahil
di mata Tuhan mustahil. Di mata Tuhan itu tidak mustahil. Apa yang di mata manusia tidak mungkin terjadi, di mata Tuhan, kalau itu menurut rancangannya, kalau itulah rancangan hatinya, itu pasti terjadi. Pengalaman Zakaria pada hari ini mengajak kita untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan yang pasti tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan yang punya waktu yang tepat untuk menunjukkan kuat kuasa kasih-Nya kepada kita. Maka menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dalam iman adalah sikap seorang anak yang sungguh percaya bahwa Bapa baik hati. Bahwa Allah Bapa adalah Allah yang sungguh-sungguh punya rancangan yang terbaik untuk kehidupan. Hati yang percaya kepada Allah seperti itu akan selalu mengatakan, apapun yang terjadi, kalau itu kehendak-Mu, terjadilah, dan aku siap untuk menerima. Kesiapan hati itulah yang perlu ada untuk melihat, untuk menerima bahwa rancangan Tuhan tidak selalu sama dengan pikiran-pikiran kita. Tapi apa yang Ia rancangkan untuk kehidupan kita, itu pasti yang terbaik di mata Bapa untuk kita. Keluar dari kecenderungan untuk memaksakan kehendak kita sendiri agar diikuti oleh Tuhan adalah satu sikap yang membawa kita kepada kebahagiaan. Menerima apa yang Tuhan rancang dan Tuhan lakukan untuk kita adalah sikap iman yang membawa kita kepada kebahagiaan. Kebahagiaan sesungguhnya. Karena percaya bahwa yang Tuhan berikan kepadaku, itulah yang terbaik, itu yang berguna untuk saya. Mari kita berdoa supaya kita memiliki semangat iman yang seperti itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.